Kabau siap mau makan padi, kabau nak kurang isu barang, kato siap mau nak jadi, labatan dojo onda gadang, labatan dojo indah lah, amun aja kadene lojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana bersama balik kita di dalam celoteh Naroboy. Di sana kita kini akan berceloteh tentang menyigi prestasi IPSI Kota Padang pada HUT ke-72. Di samping kita kini telah hadir di sana kita Ketua IPSI Kota Padang Zulhardi Zalatif yang juga anggota DPRD Kota Padang, kemudian tukang tonge Naro. Di sana kesadonyo sama-sama kita ketahui dusana kita iko Buya panggilan sehari-harinya telah menjabat IPSI Kota Padang 2 periode. Periode pertama 2014 dan 2019, yang kini periode kedua yaitu 2009 dan 2023. Untuk prestasi kita sama-sama mendengar kalau di Poprov di ke-15 di Padang Priaman waktu itu, pencak silat mengambil peranan waktu itu tuh menjadi juara umum cabur pencak silat. Tentu untuk lebih jauhnya perjalanan prestasi pencak silat awak ko di event-event pakai itu Poprov, pakai itu nasional, tentu lebih baiknya kita bertanya kepada yang bersangkutan Ketua IPSI. Buya, ceritanya kira prestasi naik turunnya prestasi pencak silat di era kepemimpinan Buya. Ya, jadi kalau kita melihat prestasi IPSI Kota Padang semenjak memimpin 2000 sampai balik, ada beberapa kejuaraan-kejuaraan yang dilakukan oleh IPSI nasional, IPSI Sumbar dan kegiatan-kegiatan lainnya yang ada dilaksanakan oleh organisasi-organisasi pencak silat lainnya. Jadi kita dari Padang pertama sekali itu kita meraih kembali juara umum yang sebelumnya waktu Porprov di Damasraya. Ya, kita sempat 14 ya yang di Damasraya kita sempat kalah. Setelah itu Porprov di Kota Padang. Ya, insyaallah kita meraih kembali juara umum waktu di Porprov Kota Padang, yaitu dengan jumlah medali 8 emas, 5 perak, 5 perunggu. Kemudian Poprov Padang Priaman dan Poprov di Padang Priaman juga 8 emas, tapi 3 perak, 3 perunggu yang kita boleh, berarti 2 kali berturut-turut ke IPSI Padang juara umum di dalam rangka Poprov. Di samping itu juga barangkali ada kegiatan-kegiatan, karena di IPSI itu kan ada 3 boy. Ya, bukan hanya sekedar prestasi saja. Ya, ada di IPSI itu kalau kita kategorikan ada 3, ada prestasi, ada tradisi, ada festival. Itu beda-beda gerakannya tuh. Ya, beda-beda. Kalau di festival pun kita beberapa kali kita mengadakan di Kota Padang, ada 2 kali kita festival silat internasional, juga Padang juara umumnya. Yang dulunya adalah di Indarung, setelah itu di Hotel Bumi Minang, Padang juga meraih juara umum kedua-duanya waktu festival. Dan sempat juga yang GSB, kalau Gelanggang Silih Berganti. Kalau untuk prestasi tradisi kan Gelanggang Silih Berganti, ya tingkat Sumatera Barat. Dan festival pun kita ada mengirim anak-anak kita ke tingkat nasional, itu dia juga mendapatkan medali terbaik yang namanya festival gitu kan. Insyaallah. Dan juga barangkali ada kegiatan-kegiatan festival di tingkat Sumatera Barat yang memperebutkan trofi, katakanlah trofi presiden 2 tahun kemarin yang diadakan di Tanah Datar, juga Padang juara umumnya. Sekarang Piala Presiden Joko Widodo itu berada di Kecamatan Pauh, yaitu sasaran Alang Bangkeh Naro. Ya, Alang Bangkeh yang menjadi juara umum
waktu festival tersebut. Di samping itu juga ada program-program kita. Di samping kegiatan prestasi, kegiatan festival, tradisi, dan juga pembinaan kebudayaan. Kita awak kan mencari Ba'a Silek Ko Janilang. Betul, Kan itu dari awal awak itu sama Ba'a membumbingkan tradisi Ba'a membumbingkan tradisi awak tu. Mangko di prode yang waktu 2004 balik tu, kita mencuba memperjuangkan yang sama mungkinlah diperjuangkan juga, tapi lalu lagi kan itu. Supaya jangan silat tradisi menjadi tamu di negara Wak Sorang. Jadi tamu di Wak Sorang ya. Jadi mangko sampai kini sejak itu tuh sampai kini kita masih tetap memberikan uang insentif kepada tuo silat awak. Tuo silat awak sebanyak 100 orang. Kini masih 100 orang, belum masih susah untuk mencarikan untuk penambahannya gitu kan. Ya, dia menerimakan 300.000 sebulan sebanyak 100 orang. Jadi kita berkomitmen juga untuk menambah 100 orang lain. Inilah sejak tahun 2004 balik sampai kini masih menerima tuo silat awak. Tujuan awak untuk magihkan itu tu karena kan insentif awak kan 3 tungku sejarangan. 3 tungku sejarangan di Sumbar dan masuk Kota Padang. Uang yang pertama RT RW sebagai pemerintahan ada giah. Lah menerima lo tiap bulan. Nyo paling dulu salah. Paling dulu yo. Sudah tu guru mengaji. Garin. Yang ada pesan di Sarak aku kan. Garin. Lah menerima lo. Kini ko silek ko wak lari kan budaya ko. Ada bahasa ni sarak bahasa ni kita pula mah. Ya artinya tak bisa talapen dari filosofi Minang tu lah SPK tu sarak bahasa kita pula. Ya ada bahasa ni sarak bahasa kita pula tu kan nanti go tu nyo. Kan nanti go tu nyo. Ada pemerintah, ada budaya, ada agama. Ada agama. Kan itu yang 3 tu yang membumingkan. Jadi itulah tujuan awak. Jadi tujuan awak untuk memberi insentif tutu silek tu bukan nanti katanya untuk melatih dak. Ya, tapi baainyo bisa duduk seri sasaran tu lah mah. Jadi dengan adonyo tuo silek ko nyo mencaliak kemanakan ko latihan ya anak kemanakan ko semangat lo nyo. Semangat lo nyo latihan gitu kan. Semangat lo nyo kena ada nenek mama yang mencalik gitu kan. Tapi kalau tidak ada di mamanyo mai lele lu latihan gitu kan. Kalau dia naro kira perkembangan silat tradisi ya. Kalau di samping silat prestasi kan lah ni bacaan dia ada. Kalau masalah silat dari awal awak kau kalah viral. Setelah sepak bola. Lebih-lebih di Padang kok silek paling viral. Dan pusatnya di Kuranji kok. Penuh dengan sasaran-sasaran. Prestasi silek berbola tu. Di Kota Padang kok 32 sasaran berada di Kuranji. Baru di kecamatan 50 tangoro. 50 lah tambah tu. Ya, 50. Dan Iko sudah mulai digerakkan dulu dari zaman Haji Ongga, Adib Al-Fikri, sampai kini Buya 2 Prode. Dan di Sikoko sangat banyak tua-tua silek, ya kan, bidang tradisi, silek-silek nasional kok memang terlahir dari silek tradisi sana, orang-orang, ya kan. Termasuk proses urak balabe, kira naro tentulah. Kaitannya dengan urak balabe ini sangat dekat sekali. Lahirnya urak balabe ini dari silat tradisi, itu budayanya. Dan barangkali untuk ke depan ndak bara sulit na Buya untuk memviralan silek kodo. Karena lah gadang juga kan. Labi-labi secara umum di Sumatera Barat. Silek tradisi kok sangat berkembang. Ya, kalau untuk tingkat silek nasional Padang memang rekor karena sarang silek nasional itu di Padang. Pada umumnya kabupaten kota hanya mengarahkan ke tradisi. Ya, itu. Jadi masalah silek kok lebih-lebih kining. Buya lah menganggar kalau penghargaan suana tu untuk guru-guru silek, untuk tua silek. Iya, untuk kira-kira pembali rokok nama itu Jadi salah moko kan kalau dulu murid membawa rokok. Kini rokok guru nyisok di murid. Nah, iko aja kini lah do penghargaan Buya tu kan. Jadi makin seru sasaran-sasaran kok gini kan itu. Makanya jadi 50 di zaman ambo 32 nya kan itu. Di waktu 50 itu kan di waktu Herman Jamal. Waktu Herman Jamal terpilih kedua kali jadi ketua kecamatan. Dua ketua rantiang. Itu 50 banyak. Kalau di Padang dulu waktu ketua pertama itu cuma 72 kurang sebalik berarti 60 sekian. 60.
60 yang ada yang apanya yang sasaran jo perguruan. Kini lah lebih satu. Habis itu ya. Ya, kini lah lebih satu perguruan dan sasaran yang ada di Kota Padang ini kok untuk Jadi harapan awak tentu gitu Jo. Jadi karena kalau kita mencari kita kaitkan ke boya, kita kaitkan silek ko mungkin jo kenakalan remaja misalnya kan. Salah satunya barangkali pas silek ko untuk mengatasi atau untuk mengantisipasi kenakalan remaja tersebut dengan catatan tentu ada komitmen awak sama. Kalau hidup sasaran-sasaran ko seluruhnya macam di Kota Padang, khususnya di Kecamatan Kurajila, di Kota Padang ada 100 sasaran. Kalau lalat jawab ya mah biasa surat ya sudah analisa sampai sudah adatnya kan ni IPSI juga. Ya. Ya, IPSI. Ya, IPSI. Berarti bawa maiduk kan. Maiduk kan berarti anak awak tu latihan di situnya. Jadi kalau nyola latihan silek malam tu nyola lita. Nak buru-buru lah. Tak boru nak perkeluyuran nyola. Ya, celai buya selain basilek tradisi ku kan ndak belajar bela diri senyo diajar. Budaya nyo diajar, yo adat istiadat, etika. Selain itu kan juga diajar mungkin kepada nilai-nilai agama ya kan itu namanya nilai-nilai karif lokal itu itu kan itu mangko kalau awak di Minang kan ada silek duduk ada silek tagak kan silek tagak kan disasar silek tagak disasar itu namanya namanya budaya agama di sana di atas surau tuh kalau dulu kan di surau mengaji baca budaya petata petiti asipai 20 masuk kearifan nilai kearifan lokal alah sudah boleh lewat kau baru tagak kalaman kan gitu kan itu sejarah kalau silek awak baru tagak kalaman untuk bersilek kan gitu tak babadak kami tu kainda indahlah kayo iyalah amun aja kade melo beberapa poprof di Sumbar kan awak cabur pencak silat di Padang kan juara umum itu di Dawasraya Piaman, kemudian disusul oleh PON di Jabar. Nah, setelah berapa orang awak Kota Padang menyumbang atlet itu? Ya, kalau di PON di Jabar, Padang sebanyak 8 orang. 20 dari atlet yang dikirim oleh Sumbar, itu 8 diantaranya adalah atlet Kota Padang. Atlet Kota Padang. Atlet Kota Padang. Karena kemarin tuh petang tuh Sumbar kan dapat 2 perak, 2 perunggu. Di kelas barat tuh ya? Yo di kelasnya lupa bang. Kelasnya lupa. Cuma ya ada ya seni TGR. Nah di TGR ada tunggal kalau nggak salah. Ya tunggal jo ganda termendali itu. Jadi nyaleh 2 ame, 2 perak, 2 perunggu. Nah setelah itu kan persiapan lah kok. PON untuk di Irian Jaya, Papua. Nah, kan telah dilakukan prapon. Prapon gitu, petanda prapon. Nah, di prapon tersebut dari berapa orang lolos atlet? Dari 20 kemarin waktu di prapon 20 atlet Sumbar dikirim 10 adalah atlet Padang. Jadi yang lolos ke PON, yang lolos PON 8 dari atlet Sumbar yang lolos PON. 4 diantaranya adalah atlet Padang, berarti 50%. Ya, 50% atlet Kota Padang yang ikut PON di Papua. Yang sebenarnya kan tahun kini, tapi kan alulai kan gitu kan, ditunda karena COVID. Itu. Ya, artinya ya tentu ada program ke depan, program Kamuko gitu untuk meningkatkan atlet-atlet Kamuko-nya supaya berprestasi lagi gitu kira program baik itu jangka pendek, jangka menengah. Ya, yang kini pun walaupun belum tahu bila PON keredokan, tapi yang jelas kan tahun 2021 termasuk jo Porprov. Porprov kan lalu jalih jo lah pokok 20 atau 21. Kita rasa mungkin 21 gitu kan. Yang persiapan latihan kita masih tetap jalan. Di KONI pun minta baik di provinsi maupun kota tetap minta latihan anak-anak latihan tiap hari dengan melaporkan piadring pian moko
video. Video. Ya, video. Dia terap melaporkan ke KONI. Kalau untuk PON adalah ke KONI Sumbar, untuk Porprov adalah ke KONI Kota Padang. Jadi kalau untuk PON kita kan atlet kita kan cuma 9 orang yang akan kita kirim ke PON Papua yang lolos. Yang lolos kena 8, diantaranya 1 Wilkat yang Asia Games kemarin, yang juara 1 Asia Games, dia tidak perlu di prapon, dia sudah mendapatkan tiket untuk ikut PON, berarti 9 atlet kita. Ya, karena kebetulan waktu prapon itu kan ambo manajernya. Kebetulan awak sekretaris FC. Kalau nggak salah awak pernah try out lo ke Pekanbaru gitu. Ya. Jadi hasil itu ya. Ya, jadi yang kita try out kemarin Patanggo ke try out ke Pekanbaru itu tuh ada atlet atlet Padang awak. Atlet Padang yang kita persiapkan untuk Porprov. Di dalam atlet Padang itu kan ada juga atlet PON awak itu yang 4 orang itu gitu kan. Kita bawa ke Pekanbaru. Di situ tuh kita bertanding. Kita bertanding dengan kita bertanding dengan atlet PON. Dengan atlet provinsi PON Riau. Dengan atlet PON Riau. Jadi insya Allah bisa terimbangi oleh anak-anak awak gitu. Sebab kalau melihat secara nasional atlet silik dari Riau itu tuh cukup menjadi ancaman di Sumbar gitu. Dia banyak juga prestasi di tingkat nasional. Tapi beberapa kali PON Porprov Sumatera itu masih Sumbar macik. Untuk Sumatera masih Sumbar macik karena tapi ancaman ancaman ada. Dibuktikan oleh waktu PON di Jabar. 2 Mei 2 Perak 2 Perunggu itu kan cuma Sumbar. Provinsi lain kan ada 2 PME dong. Yang di Sumatera maksudnya, yang Sumatera. Berarti memang betul kalau ancaman itu kan tak ada masalah. Kita kan lebih siap daripada kita meremehkan gitu kan. Tapi kita tetap yang kemarin aja kita bawa itu adalah atlet Kota Padang yang kita adu dengan atlet provinsi Riau gitu kan. Ini kan lebih itu gitu kan. Belum ada atlet PON yang kita bawa dah gitu. Walaupun ada atlet PON di dalamnya. Jadi balik ke tradisi tentu adalah program ke depan. Apa kira tradisi program silik tradisi Kamungko gitu kan? Kalau tradisi samping barangkali baru-baru Patanggo sama-sama gitu cadia festival Ale Nagari Urak Barabe. Urak Barabe itu kan tradisi itu. Betul. Urak Barabe tradisi yang memunculkan dan menghidupkan kembali pengangkatan guru-guru tua. Guru tua guru gadang. Waktu benar-benar banyaknya 98 yang diangkat menjadi guru tua dan sebagian menjadi guru gadang. Ini salah satu kita menyemarakkan balik bahas silik-silik tradisi ku hidup dengan tangkeknya guru tua, guru gadang, secara otomatisnya menghidupkan sasaran-sasaran yang ada. Nyo kan kembali ke sasaran-sasarannya gitu kan. Di mana sasarannya berjaya. Baliknya pulang balik di situ itulah tumbuh semangatnya untuk menghidupkan sasaran-sasaran silik yang ada. Setelah Padang Dikelian ada untuk menghidupkan balik gitu. Itulah salah satunya program IPSI dan ini akan berlanjut. Kemarin awak kan di Kuranji. Habis itu paulah serabutnya naro. Tetangga saya di. Tetangga saja tapi tetangga ndak urak berabe dia do. Nyo pengangkatan gelar pendekarnya. Pendekarnya ndak urak berabe. Pendekar. Kalau di Kota Tengah yang bedoh tu kan pau yo di Kuranji yang urak berabe. Naro kalau melihat naro ada ndak ide naro tentang tradisi. Naro kan dek orang orang sebenarnya. Orang ragi tu pilih. Terpilihnya Buya kembali secara aklamasi periode kedua itu ndak lapeh dari dui fungsi Buya kan termasuk di dalamnya DPRD dan bahkan anggota anggaran oleh kan tak kini adanya insentif guru-guru silik ndak terlepas dari peran Buya kemudian ada yang namanya pokir urak balabe. Barangkali kok kalau ibu ya duduk jo taruh itu kan berlanjut jo taruh kan itu. Daripada itu ya ada lo pasan dari guru-guru silek ko
kan ada yang lu masuk lah, ini kan 100 orang. Iya, itu kita Masih ada yang lu masuk. Babisi kan ada. Orang tu bisi kan ada. Babisi karena nonyo dia mencari laga awak nagari ko awak kan tak basilek cuma laga-laga peneka kan tau. Di antaranya ada PAW ya, sebagian besar 10% kira-kira dari 100 itu lado yang mati kan itu. Balo sistem PAW nyo. Jadi guru-guru silek yang lu dapat ko berharap lo. Naruh masuk dalamnya. Alun ambo sendiri lo masuk lah do. Masalah ada ambo kan tak lo ambo anu mana do. Naruh kan guru tua. Ya. Jadi konsekuensi Buya ya kan, dui fungsi Buya bisa dipertahankan, prestasi bisa berlanjut kan gitu. Baik di silat laga maupun silat tradisi. Sebenarnya Padang kok penyumbang atlet ke provinsi kok. Bahkan untuk bertanding ke tingkat nasional atlet Padang yang banyak. Itu. Jadi peran Buya itu sangat besar. Bisa Buya menggandeng peran ketua FC Sumbar. Ya kan? Indah nado ketua FC Sumbar tuh. Bisa lo bisa menggantikan ketua FC Sumbar. Insya Allah. Barangkali kesinan kajaran itu, Boy. Gitu. Ya, jadi kalau masalah insentif tuh sidik tadi tunjukkan naro, awak kan memanglah berencana untuk menambah 100 helai. Cuma do yang lah meninggal itulah diganti. Itu diganti melalui IPSI kecamatan yang mengusulkan. Jadi nyu tetap taruh 100 gitu kan. Ya, pengurusan tiang. Jadi jam bekonya meninggal 397 indah nyu tetap 100. Namanya lah diganti langsung oleh ketua kecamatan untuk menggantinya manunya gitu kan. Jadi cek lah boy yang menarik di Padangko boy. Jadi yang menarik awak di Padangko kalau 2 kali doang. Lah 2 kali juara umum Poprov. Lah 2 kali juara umum Poprov. Awak lah menyumbang atlet-atlet nasional di depan. Ya, jadi setelah awak juara umum tu atlet ko bagi bonus ko boy. Nah, bagi bonus di samping bonus wali kota magi tu lah jaleh tu Ainyo bagi lo bonus supaya jalan-jalan. Ya, contoh waktu di Padang bang namanya kami Fan. Fan Padang Panjang semalam. Anam Patang waktu dan Periaman bawa ke Batam. Bawa ke Batam ke seluruh itu. Jadi semangatnya gitu kan. Itulah untuk memotivasinya dewa. Banyak giat latihan taruh. Supaya apabila juara umum kita pergi ke situ gitu kan. Ada termasuk ini kasih reward reward. Masuk kalau jadi 2020 aku lawas siap lu anggaran tuh untuk kemampuannya. Kalau juara umum Padang dia gila dia bawa kama tujuh dia kan. Kau mau ke Malaysia mau kama lah siapkan anggaran untuk membawa atlet kau. Jadi itu untuk memotivasinya supaya jangan bisa dengan cek lain supaya atlet kau tak lari kan batu cek tadi kalau dikumpulan seluruhnya boy. Seluruh atlet Sumbar kau boleh dikecian 75% atlet awak Padang nyumbang. Jadi kadang lagu tu kan lawak semua awak saya. Kan ada dulu yang kemana-mana yang bela daerah lain di Poprov. Iya, contoh saya lah yang Siagim tu Yang Siagim tu kan nak awak di Pau. Iya. Anak awak di Pau tu. Cuma nyu turun di tanah datar. Kan Padang tu. Hanya Padang. Tinggal di Pau, sekolah di Pau, abak di Pau gitu. Tapi ada cek biar. Naruh bisi kamu. Inyo bila lo masukkan sistemnya kau butuh turo cek kau. Iya. Aman tu. Tapi kalau ada doa lo digaji kan. Lo digaji tunjuk kata. Betul tu silek tu meninggal kalau nyicip kau je lah. Dia nak ganti aja. Lo kacau lo ada pun. Ayo di lebih Hati kan bisu awak kan untuk PON kan awak terkenal lah oleh COVID wabah COVID-19 itu PON tertunda yang rencananya Oktober 2020 terus yang ditunda ke 2021 namun atlet awak kan tetap latihan latihan kalau tidak salah latihan mandiri balik ke teknis latihan itu coba jadi itu dah sampaikan tadi karena awak kan punya pelatih jadi atlet itu latihannya di rumah masing-masing mangko pakai daring dari itu pakaian mangko pakai video jadi nyu ambil videonya tuh nyu kirimkan ke pelatih kirimkan berarti ke pengurus FC Sumbar Batanda kainda lah amuna dia kadenelo ju kemudian kini kan IPSI ulang tahun ke-72 tentu baharo kamu ko pecah silat aku apakah itu di laga tradisi festival
tentu semakin baik itu. Kira harapan Buya ke depan. Jadi harapan awak di HUT ke-72 ya tahun dalam 2020. rangka HUT Ya. IPSI Kota Padang IPSI nasional tentu harapan kita semakin bangkit, Ya. semakin bertambah prestasi-prestasi namanya. Mungkin barangkali contoh yang di depan ya. diadang kita adalah PON Ya. PON 2021 ya. Jadi kalau sebelum kita cuma mendapatkan 2 emas, 2 perak, 2 perunggu, minimal besok tu kita tentu boleh gunakan sama, tentu gak banyak Ya, cik lah mak, banyak dah. Itu harapan awak nih. Ya, 3 salah mak. Ya. Ya, 3. Tangko 2 emas. Ya. Kini 3 emas salah tu. Ya. Ya, target nak banyak-banyak. Ya. So 3 emas. Lah, jadi itu harapan awak. Tentu dengan harapan itu kalau kita sama berusaha silek ko meningkat, tentu anak-anak awak kita mengajak dan mengimbau para atlet awak jangan dek gara-gara covid ko nya terlena nya. Jadi jangan ndak latihan, malahan covid ko disuruh olahraga malahan kan. Ya, diperbanyak olahraga. Kuat imunnya. Supaya kuat imunnya. Jadi lebih mantap walaupun covid merajalela dan latihan silat semakin ditingkatkan. Jangan patah semangat dengan adanya covid supaya prestasi tetap kita capai ke depan gitu. Harapan aro dulu lah. Nampak yang padina kini ko boy. Covid ko sangat berdampak ke silat tradisi. Lebih-lebih Ramadan lo ko. Sedangkan indak Ramadan do, ndak ada orang latihan malam le do. Karena tradisi ko kan malam latihan. Apalagi bulan Ramadan. Nang kedua, anak-anak silek atau guru-guru silek tradisi ko agak terkesampingkan nampak di bulan Ramadan dalam rangka bantuan ko. Nyo kecil nyo dulu apa pesan boy? Ketua awak website dulu ya. Ya ketua awak magi-magi bareh maba ko nak ka orang sileknya doa ne je. Padahal ketua silek kecil kan. Nampak deh bagi-bagi bareh. Ya, ba ko nak ka orang silek ko nya doa ne deh ya ko je. Jadi ko mau laporan ko je boy. Mungkin ada ya tak berikutnya barangkali gitu kan. Ayo apa ya bang kira tu? Jadi barang mang yo kalau butuh di namanya kok di tradisi memang dari dulunya IPSI kalau waktu jo Pak Puji Bahar memang ada tutup latihan dan buka latihan. Memang awal di awal Ramadan tu memang bulan Ramadan memang kalau tradisi tidak ada latihan. Yang memang kita tutup untuk latihan pencak silat tradisi dan setelah itu beko baru setelah Lebaran baru dimulai lo balik gitu kan. Ya jadi kalau masalah bantuan masalah Covid itu dicari lo jalannya lo. Jadi maka dulu jalan keluar kan. Karena kami lah bosojo jo sekretaris Padang. Itulah dulu seperti ya. Lah, Ustaz Mul kan sekretaris kan Ustaz Mul. Ala penang. Labisi jo Ustaz Mul jo sekretaris. Balo tu silek awak ko kan nyo terdampaknya mak. Ya, terdampak. Lah itu lah cerita perenang ini mah. Balo misalnya 2 kilo bantuan sembako lah dalam pembicaraan. Mudah-mudahan lah bisa cair. Kartos siap pondak jadi labatan dojo onda gadang batan do kotola kainda indala amuna dia kadene lojo badi simpului panjang tangkai yo tiga dia mudo tapi apa dia pakai tak babada kami tu kainda indala kayo iyola amuna dia kademelo tu